Materi yang akan dibahas kali ini adalah hukum Faraday 2. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu hukum Faraday 1. Nah, sebelum belajar hukum Faraday 2, ada baiknya kalian pelajari dan pahami dulu hukum Faraday 1 untuk mengetahui konsep-konsep dasar yang digunakan. Selain itu, agar kalian mengerti letak perbedaan antara hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Oke, langsung aja ke materi kali ini, yaitu hukum Faraday 2, rumus apa saja yang digunakan, dan soal-soal seperti apa yang konsep penyelesaiannya itu menggunakan hukum Faraday 2. Terdapat dua ciri soal yang penyelesaiannya itu menggunakan konsep hukum Faraday 2. Yang pertama, jika reaksi elektrolisis pada soal menghasilkan dua unsur, di mana satu unsur diketahui jumlahnya, sedangkan unsur yang lain itu ditanyakan. Kemudian yang kedua, terdapat lebih dari satu sel elektrolisis, dan antar sel elektrolisis satu dengan yang lain itu dihubungkan secara seri. Nah, kalau dihubungkan secara seri, artinya arus Faraday-nya sama. Maka di sini dapat ditulis F1 sama dengan F2. Rumus yang diperoleh dari konsep hukum Faraday 1, mol unsur yang dihasilkan sama dengan F per jumlah elektron. Nah, maka F di sini sama dengan mol dikali jumlah elektron. Karena di sini F1 sama dengan F2, di mana F itu sama dengan mol dikali jumlah elektron, maka dapat ditulis mol 1 dikali jumlah elektron 1 untuk F1, ini sama dengan mol 2 dikali jumlah elektron 2 untuk F2. Nah, kemudian diingat-ingat lagi, jika yang dihasilkan dalam elektrolisis itu adalah logam, maka jumlah elektronnya ini sama dengan bilox atau muatan asal. Nah, sedangkan kalau yang dihasilkan dari proses elektrolisisnya itu gas non-O2, maka jumlah elektronnya ini sama dengan 2. Nah, kalau gasnya itu O2, maka jumlah elektronnya adalah 4. Nah, jadi ini adalah persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan konsep hukum Faraday 2. Contoh soal pertama, pada elektrolisis NiSO4 menggunakan elektroda platina, terbentuk endapan logam Ni sebanyak 2,95 gram di katoda. Pertama, kita ionisasi dulu elektrolitnya, yaitu NiSO4. Ini kalau diionisasi menjadi Ni2+, dan SO4 2-. Nah, karena yang digunakan adalah elektroda platina, berarti di sini elektrodanya adalah elektroda inert. Kemudian reaksi di katoda ini menghasilkan logam Ni sebanyak 2,95 gram. Selanjutnya, volume gas yang terjadi di anoda jika diukur pada keadaan di mana 5 liter gas nitrogen masanya 14 gram. Intinya yang ditanyakan adalah volume gas yang terjadi di anoda. Nah, jadi reaksi di anoda ini menghasilkan gas yang belum diketahui jumlahnya. Karena proses elektrolisis pada soal ini menghasilkan dua unsur, yaitu Ni dan gas, di mana satu unsur diketahui jumlahnya, yaitu Ni sebanyak 2,95 gram, dan unsur lain ini belum diketahui jumlahnya. Nah, maka penyelesaian soal ini menggunakan konsep hukum Faraday 2. Nah, rumus untuk hukum Faraday 2 di sini adalah mol 1 dikali jumlah elektron 1 sama dengan mol 2 dikali jumlah elektron 2, di mana yang satu ini adalah Ni dan yang kedua ini adalah gas. Tapi di sini kan gasnya belum diketahui gas apa. Nah, gas ini dihasilkan dari reaksi anoda. Nah, reaksi di anoda ini pertama dipengaruhi oleh jenis elektrodanya. Nah, di sini kan elektrodanya inert. Dan jenis anion. Nah, di sini anionnya adalah anion asam oksi. Kalau elektrodanya inert, kemudian anionnya itu asam oksi, maka yang terjadi di anoda itu adalah reaksi oksidasi air. Di mana reaksi oksidasi air ini menghasilkan gas oksigen. Nah, sehingga di sini yang dibandingkan adalah nitrogen dan gas oksigen untuk Faraday 2-nya. Mol Ni di sini adalah massa Ni dibagi mR-nya, yaitu 295 kali 10 pangkat min 2 dibagi mR-nya, yaitu 59, dikali jumlah elektron. Nah, jumlah elektron Ni adalah bilox asalnya Ni, yaitu Ni2+, berarti di sini 2. Sama dengan molnya oksigen belum diketahui. Nah, jumlah elektron untuk gas oksigen itu adalah 4.
Sesuai dengan konsep yang dipelajari sebelumnya, di sini untuk gas non-oksigen itu jumlah elektronnya 2, sedangkan untuk gas oksigen ini jumlah elektronnya 4. Untuk logam, ini jumlah elektronnya sama dengan biloks asal. Ini 2 dan 4 bisa dicoret, kemudian 295 dan 59 juga bisa dicoret, jadi ini 5. Nah, jadi di sini N2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 per 2, sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, tapi di sini yang ditanyakan adalah volume gas oksigen, bukan molnya. Nah, maka harus dikonversi dari mol ini ke volume. Nah, volume gas oksigen yang ditanyakan ini diukur pada keadaan di mana 5 liter gas nitrogen masanya 14 gram. Artinya untuk menentukan volumenya oksigen ini kita menggunakan perbandingan dua gas, yaitu gas oksigen dengan gas nitrogen yang diukur pada kondisi yang sama. Rumus yang digunakan untuk perbandingan dua gas ini adalah N1 per V1 sama dengan N2 per V2. N1 ini adalah molnya oksigen, yaitu 25 kali 10 pangkat min 3. Kemudian volume satunya ini belum diketahui, volumenya oksigen. Sama dengan mol 2, ini molnya nitrogen. Ini kan belum diketahui. Yang ada di sini adalah massa. Nah, karena mol ini sama dengan gram per mr, maka dapat juga ditulis di sini tuh gram per mr dikali 1 per V-nya nitrogen. Oke, lanjut di sini. 25 kali 10 pangkat min 3 per V-nya O2 sama dengan gramnya nitrogen ini 14 per mr-nya 28 dikali 1 per volumenya nitrogen 5. Nah, ini 14 dan 28 bisa dicoret jadi 1 per 2. Kemudian dikali silang aja. Jadi di sini VO2 sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3 dikali 10. Jadi volume O2 adalah 25 kali 10 pangkat min 2 liter. Karena tadi kan volumenya nitrogen itu satuannya liter, maka di sini satuannya oksigen juga liter. Atau bisa juga ditulis di sini 0,25 liter. Contoh soal kedua, arus tertentu digunakan untuk mengendapkan logam X sebanyak 5 gram, ARX adalah 50, juga digunakan untuk mengendapkan logam Ca sebanyak 6 gram. Nah, jadi arus yang digunakan untuk mengendapkan logam X ini sama dengan arus yang digunakan untuk mengendapkan logam Ca. Artinya kalau arusnya sama, berarti kan F1 sama dengan F2. Ini adalah konsep hukum Faraday 2. Yang dibandingkan di sini adalah logam X dan logam Ca. Karena menggunakan konsep hukum Faraday 2, kita masukkan rumusnya. Mol 1 dikali jumlah elektron 1 sama dengan mol 2 dikali jumlah elektron 2. Di mana mol 1 ini adalah X, mol 2 ini adalah Ca. Yang ditanyakan adalah valensi atau biloksnya X. Nah, di sini mol X ini kan gram per mrx, yaitu 5 per 50. Jumlah elektron X ini belum diketahui. Kemudian mol kedua ini adalah molnya Ca, di sini gram per mr, yaitu 6 per 40 dikali jumlah elektronnya Ca. Nah, Ca ini kan golongan 2A. Nah, kalau golongan 2A berarti muatannya adalah plus 2. Jadi biloksnya atau jumlah elektronnya ini adalah 2. Ini dicoret, jadi 0,1 kali jumlah elektron 1. Kemudian 6 dan 4 ini dicoret, jadi 3 dan 2. Kemudian 2-nya juga bisa dicoret. Jadi ini 3 per 10 atau 0,3. Sehingga diperoleh jumlah elektron X ini sama dengan 0,3 dibagi 0,1, yaitu 3. Nah, jadi jawabannya yang C plus 3. Nah, kalau logam ini biloksnya selalu positif ya, jadi plus. Soal ketiga, ini soalnya random, jadi bisa jadi menggunakan konsep hukum Faraday 1 atau bisa juga menggunakan konsep hukum Faraday 2. Kita baca soalnya dulu. Di sini sebanyak 10 gram cincin tembaga akan dilapisi logam Ni melalui proses penyepuhan. Nah, penyepuhan di sini adalah proses yang menggunakan prinsip elektrolisis. Jadi bisa direview lagi materi elektrolisis bagian proses penyepuhan. Nah, jadi awalnya di sini terdapat cincin tembaga seberat 10 gram akan dilapisi oleh logam Ni melalui proses penyepuhan kan. Artinya logam Ni yang digunakan untuk melapisi tembaga ini dihasilkan dari proses elektrolisis. Nah, arus yang digunakan dalam proses ini adalah
9650 kolom. Karena di sini satuannya kolom, ini sebenarnya adalah Q-nya. Jadi Q-nya adalah 9650 kolom. Kemudian yang ditanya berat cincin setelah penyepuhan. Nah, berat cincin setelah penyepuhan ini sama dengan massa awalnya cincin ditambah massanya Ni yang dihasilkan dari proses elektrolisis ini. Nah, karena proses elektrolisis hanya menghasilkan satu unsur yaitu Ni, maka di sini perhitungannya Ni menggunakan konsep hukum Faraday 1, yaitu mol unsur yang dihasilkan yaitu Ni sama dengan F per jumlah elektron. Nah, F ini kan dihitung berdasarkan rumus Q per 96500. Nah, jadi mol Ni di sini sama dengan Q per 96500 dikali 1 per jumlah elektron. Q-nya di sini 9650 dibagi 96500 sama dengan 1 per. Nah, jadi jumlah elektron adalah bilox awalnya Ni atau bilox asalnya Ni yaitu Ni2+. Berarti di sini jumlah elektronnya adalah 2. Nah, ini bisa dicoret. Jadi mol Ni-nya sama dengan 0,05 mol. Gram di sini sama dengan mol dikali mr. Jadi ini 0,05 dikali 59. Jadi di sini adalah 2,95 gram. Nah, maka massa cincin setelah penyepuhan 10 gram ditambah 2,95 gram yaitu 12,95 gram. Berdasarkan konsep dan contoh soal yang telah dibahas, baik itu dari materi hukum Faraday 1 maupun yang hukum Faraday 2, semoga sekarang kalian dapat menentukan soal-soal apa saja yang penyelesaiannya itu menggunakan konsep hukum Faraday 1 dan soal-soal apa saja yang penyelesaiannya menggunakan konsep hukum Faraday 2. Dan materi yang akan dibahas di video selanjutnya adalah pH larutan hasil elektrolisis.